Halo, kita bertemu dalam perkuliahan Matematika Diskrit. Kali ini kita akan mempelajari tentang kontrak perkuliahan dan logika proposisi. Tujuan pertemuan awal perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami tentang sistem perkuliahan. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami sistem penilaian dalam perkuliahan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengetahui RPS atau rencana pembelajaran dalam semester perkuliahan ini. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami tentang logika proposisi. Sistem perkuliahan. Adapun mengenai sistem perkuliahan ini, yang pertama, mahasiswa bahwa pertemuan perkuliahan dilakukan secara offline dan secara live streaming melalui media YouTube. Yang kedua, mahasiswa dipersilahkan untuk melakukan presensi kehadiran melalui review di Siakat. Yang ketiga, hal-hal lain yang belum disampaikan dalam video ini nanti kita merujuk ke informasi saat ospek. Jadi mahasiswa yang reguler silahkan ikuti aturan pada peraturan mahasiswa reguler. Mahasiswa eksekutif silahkan ikuti aturan pada kelas eksekutif ya, dan mahasiswa full online ya silahkan ikuti ya pada aturan kelas eksekutif. Yang kelas full online ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini mengenai sistem perkuliahan. Bahwa nilai akhir pada setiap mata kuliah, dalam konteks ini adalah mata kuliah Matematika Diskrit, merupakan nilai gabungan atau akumulasi dari nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS, serta nanti ada nilai kuis ya. Nah, nanti detailnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti komponen-komponen yang akan menjadi pertimbangan dari nilai akhir ya. Nanti ada komponen presensi, ada komponen nilai tugas dan kuis, dan ada komponen nilai UTS serta ada komponen nilai UAS. Nah, di sini ada catatan penting ya, bahwa untuk nilai presensi kurang dari 50% ya, maka nilainya nanti pasti C ya. Dan ini dilakukan oleh sistem Siakat. Jadi pengajar tidak bisa bertindak lebih dari nilai C tersebut ya. Kemudian berikutnya kita lihat di sini rencana pembelajaran semester, yaitu materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama seri video pembelajaran satu semester ini. Yang pertama, kontrak perkuliahan ya. Dan nanti di sana ada rencana pembelajaran semester serta ada materi dasar mengenai logika proposisi. Kemudian yang kedua, disjungsi eksklusif dan proposisi bersyarat ya. Nanti akan kita pelajari pada video yang kedua. Kemudian yang ketiga, varian implikasi dan biimplikasi. Kemudian yang keempat, tautologi, kontradiksi dan ekuivalensi. Dilanjutkan pada pertemuan yang kelima, kita akan mempelajari tentang kuantor. Nah, selanjutnya nanti pada pertemuan yang keenam kita akan mempelajari tentang teori himpunan. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh dilanjutkan dengan operasi himpunan. Setelah itu teman-teman dipersilahkan untuk mengikuti UTS ya. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan sistem bilangan ya. Kemudian dilanjutkan dengan aritmatika bilangan biner. Kemudian dilanjutkan dengan aritmatika bilangan oktal. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan materi tentang aritmatika bilangan heksadesimal. Kemudian dilanjutkan dengan materi tentang gerbang logika dasar. Dilanjutkan dengan aljabar boolean rangkaian A ekuivalen. Ekuivalen maksudnya ya. Kemudian yang pertemuan 15 kita akan mempelajari tentang steganografi dengan biner. Dan yang terakhir nanti teman-teman dipersilahkan untuk mengikuti UAS. Nah, berikutnya kita masuk ke logika proposisi. Kita mulai dari pengertian dari logika itu sendiri. Nah, logika berasal dari kata Yunani atau istilah Yunani kuno yang kurang lebih pengucapannya adalah logos ya. Mungkin kira-kira tulisannya seperti ini ya.
Kita sendiri mungkin tidak tahu ya, karena ini dari bahasa Yunani ya. Kurang lebih logos lah ya. Yang berarti, nah kita fokus ke artinya ya. Ini logika ini adalah pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi ini merupakan kata ya, dan dinyatakan dalam bahasa. Ini merupakan pertimbangan akal pikiran ya. Kemudian kita lihat di sini ya, bahwa logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning ya. Jadi nanti penalaran apapun dasarnya adalah pertimbangan-pertimbangan akal atau logika ini ya. Kemudian mengenai penalaran itu sendiri, penalaran didasarkan pada hubungan antar pernyataan atau statement. Nah ingat di sini ya, karena ini penalaran ya, merupakan ini ya, hubungan antar pernyataan, sementara logika sendiri ini merupakan ini ya, pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata ya. Maka nanti kita harus memperhatikan sebuah kalimat. Jadi nanti konteksnya kita akan banyak berbicara soal kalimat yang bersifat pernyataan, bukan perintah, bukan pertanyaan ya. Nah, nanti perhatikan itu. Ini statement kata kuncinya ya, pernyataan. Nah, selanjutnya kita pahami mengenai proposisi ya. Jadi proposisi atau kalimat deklaratif ya, ini ingat kata kuncinya adalah kalimat ya, yang sifatnya deklaratif atau pernyataan ya, yang bernilai benar atau salah ya, bahasa Inggrisnya true and false ya. Tetapi tidak keduanya, tidak boleh benar sekaligus salah atau belum jelas ya antara benar dan salah ya. Harus tepat ya, kondisinya ya, yaitu atau nilainya ya, yaitu benar atau salah. Nah umumnya ya, logika proposisi ini digunakan atau disimbolisasikan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, S, T dan seterusnya, atau A, B, C, D, E, F, G ya. Nah nanti biasanya simbolisasinya seperti itu. Nah contohnya misalnya P ya, P ini berisi hasil perkalian 3 dan 6 adalah 18. Ini nanti nilainya ya, pernyataan ini bisa dinilai sebagai benar. Ini nanti yang disebut sebagai contoh proposisi ya. Kemudian Q, misalnya semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nah ini nanti dijawab di sini. Jawabannya salah ya. Teman-teman tahu kenapa salah? Ya karena contoh yang bukan bilangan ganjil, bilangan prima adalah angka 2 ya. Tapi ini proposisi ya, karena merupakan sebuah pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah, tapi tidak keduanya ya. Kemudian berikutnya contohnya R ya. R misalnya ini merupakan 12 plus 5 lebih besar dari 16. Nah ini nanti merupakan pernyataan dan ini nanti bernilai benar ya. Maka ini nanti disebut sebagai proposisi ya. Kemudian berikutnya S misalnya. S ini berisi besi adalah benda cair ya. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan dan memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Dan di sini nilai kebenarannya adalah S atau salah atau false bahasa Inggrisnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang bukan proposisi. Beberapa kalimat mungkin akan kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu bukan merupakan proposisi. Nah, jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya, sehingga untuk menentukan benar atau salahnya kita perlu pengamatan lebih lanjut. Itulah nanti yang disebut sebagai kalimat bukan proposisi ya. Nah, misalnya pernyataan capek deh. Ini pernyataan tapi tidak ada nilai benar atau salahnya ya. Sehingga nanti ini disebut sebagai bukan proposisi. Ya, nanti siapa yang capek dan kenapa itu kan kita tidak tahu ya. Kalau misalnya ini saya ya, kebetulan pas capek ya nanti bisa saja benar. Tapi kalau pas tidak capek bisa saja salah. Tapi tidak, selama dia tidak memiliki nilai benar atau salah secara pasti, itu nanti dia bukan proposisi ya. Kemudian contoh yang kedua, X2 min 5X sama plus 4 lebih besar dari 0 ya. Nanti ini juga bukan proposisi ya. Karena jika nilai X diberikan nilai yang berbeda, maka nilainya, nilai benar salahnya atau nilai kebenarannya akan berbeda atau tidak pasti ya.
Jadi selama nilai X-nya belum ditentukan nilainya ya, maka ini nanti belum proposisi ya. Jadi nanti ini bisa saja menjadi proposisi selama pernyataannya nanti dilengkapi. Tapi kalau hanya seperti ini saja, ini bukan merupakan proposisi. Demikian juga nanti contoh yang ini, 2X plus 5 lebih kecil dari 18. Selama X-nya itu belum diketahui pasti nilainya, itu bukan proposisi. Kecuali nanti kita kasih nilai pastinya ya. Misalnya X-nya ini kita kasih nilai 10 ya, sehingga nanti 2 kali 10 plus 5 hasilnya adalah 25, lebih kecil daripada 18 ya. Dan itu nanti memiliki nilai kebenaran salah ya, sehingga nanti ini bisa menjadi proposisi. Tapi kali ini dalam pernyataan yang seperti ini ya, belum ditentukan nilai X-nya, maka di sini pernyataan ini ya, atau kalimat ini bukan merupakan proposisi. Nah, kemudian berikutnya, mahasiswa atau mahasiswi Universitas Telkom keren semua ya. Jadi mungkin kalau kebetulan ya teman-teman dalam komunitasnya kebetulan keren-keren ya, maka itu akan benar. Tapi kalau kebetulan ada beberapa yang ada komunitas yang kurang keren ya, maka itu nanti menjadi tidak benar. Sehingga nanti ini memerlukan pengamatan lebih lanjut, bukan pengalaman ya, pengamatan ya. Baru nanti kalau sudah didapatkan nilai pasti kebenarannya, itu bisa menjadi sebuah proposisi. Tapi pernyataan seperti ini masih masuk dalam kategori bukan proposisi ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini ada permainan ya. Oke, kita ikuti permainan ini untuk membantu pemahaman kita mengenai proposisi. Misalnya di sini ada pernyataan, gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Silakan coba dijawab ya. Kemudian apakah ini sebuah proposisi? Nah, silakan coba dijawab. Kemudian apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nah, ini kalau ini nanti menjadi jawaban ya dari pernyataan sebelumnya, pertanyaan sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini ada jawabannya ya. Apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Ya ya, ini menyatakan bahwa gajah lebih besar daripada tikus. Kemudian apakah ini sebuah proposisi? Ya, ini sebenarnya terjawab dari pertanyaan berikutnya ya. Ini ya ya. Karena ini ya memiliki nilai benar atau salah. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini ya. Jadi untuk gajah lebih besar daripada tikus, jawabannya adalah benar ya. Kemudian berikutnya permainan yang kedua ya. Ada sebuah tulisan seperti ini ya, 520 lebih kecil daripada 111. Nah, ini nanti apakah sebuah pernyataan? Nah, teman-teman silakan coba dijawab. Singkat saja, apakah ini sebuah proposisi ya? Silakan nanti dijawab. Kalau itu merupakan sebuah proposisi, apa nilai kebenarannya ya? Nanti silakan coba dijawab ya. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa 520 lebih kecil daripada 11 ini merupakan sebuah pernyataan. Kemudian apakah sebuah proposisi? Ya ya, karena nanti di sini memiliki nilai kebenaran. Lalu kalau memang itu merupakan sebuah proposisi, apa nilai kebenaran dari proposisi ini ya? Jadi nilai kebenarannya adalah salah ya, karena 520 lebih besar daripada 111. Kita lanjutkan, di sini ada permainan berikutnya ya. Ada sebuah pernyataan ya. Y lebih besar daripada 5. Nah, ini apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Nah, nanti silahkan coba dijawab. Apakah ini sebuah proposisi ya? Nanti jawabannya di sini ya. Ya, ini merupakan sebuah pernyataan, tapi bukan merupakan sebuah proposisi. Nah, di sini ada keterangannya. Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut tergantung pada nilai Y atau belum pasti ya. Tapi nilainya belum ditentukan nilai Y-nya ya, sehingga nanti nilai benar salahnya belum ditentukan, sehingga nanti ini belum memenuhi syarat sebagai sebuah proposisi.
Kemudian berikutnya, pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka yang nanti bisa dilengkapi sehingga nanti bisa membentuk sebuah proposisi. Nah, berikutnya permainan yang keempat. Sekarang tahun 2023 dan 99 lebih kecil daripada 5. Apakah ini merupakan sebuah proposisi? Apakah ini sebuah pernyataan? Apakah jika ini proposisi nilai kebenarannya apa? Ya. Nah, jawabannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini merupakan sebuah proposisi ya, karena nanti kalimat ini ada nilai benar salahnya. Kemudian apakah merupakan sebuah pernyataan? Jawabannya juga ya. Tapi apakah yang terakhir ya, apakah nilai kebenaran kalau itu merupakan sebuah proposisi? Jawabannya ini adalah salah ya, karena sekarang tahunnya 2024 dan 99 itu nanti tidak lebih kecil daripada 5 ya. Lanjut kita masuk ke permainan yang kelima. Misalnya di sini ada sebuah kalimat ya. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Silakan coba dijawab. Apakah ini merupakan sebuah proposisi? Silahkan coba dijawab. Oke, singkat saja kita masuk ke jawaban yang benar ya. Nah, dari kalimat tolong untuk tidak tidur selama kuliah, ini apakah merupakan sebuah pernyataan? Jawabannya adalah tidak, karena ini merupakan sebuah permintaan atau kalimat perintah. Kemudian apakah ini merupakan sebuah proposisi? Jawabannya juga tidak, karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah pernyataan ya. Dan hanya pernyataan saja yang bisa menjadi sebuah proposisi ya. Kemudian kita lanjut ke permainan yang keenam. Misalnya ada sebuah kalimat X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika Y-nya lebih besar daripada X. Apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Apakah ini merupakan sebuah proposisi? Jika ini merupakan sebuah proposisi, apa nilai kebenaran pada proposisi tersebut? Silakan coba teman-teman dijawab. Singkat saja. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini merupakan sebuah yang pertama pernyataan ya. Karena ini bukan kalimat perintah, juga bukan kalimat tanya ya. Dan ini apakah merupakan sebuah proposisi? Ya, karena ini nanti akan memiliki nilai kebenaran ya. Karena yang diuji apakah ini ya X lebih kecil daripada Y jika dan hanya jika Y lebih besar daripada X ya. Karena nilai kebenarannya tidak bergantung pada harga spesifik dari X maupun Y, tapi ini langsung bisa dinilai ya. Selama X lebih kecil daripada Y, tentu saja ya Y-nya pasti tidak lebih besar daripada X ya. Tidak mungkin ya keduanya dalam kondisi berkebalikan nilai seperti ini ya. Maka apakah nilai kebenaran dari proposisi ini ya? Sorry saya koreksi ya. Jika X lebih kecil daripada Y, tentu saja Y lebih besar daripada X ya. Nah, sehingga nanti apa nilai kebenaran dari proposisi ini? Yaitu benar ya. Lanjut berikutnya ya. Contoh 1. Semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi ya. Misalnya 13 adalah bilangan ganjil. Nah, itu tentu teman-teman sudah tahu ini merupakan suatu hal yang benar dan suatu pernyataan dan itu bernilai benar. Artinya itu merupakan sebuah proposisi. Kemudian misalnya Soekarno adalah alumnus ITB. Ya, teman-teman silakan cek informasi di internet ya. Ini merupakan sebuah pernyataan yang memiliki nilai antara benar dan salah, yaitu di sini nilainya adalah benar ya. Kemudian 1 plus 1 sama dengan 2, yaitu memiliki nilai kebenaran adalah benar ya. Kemudian 8 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 8 plus 8. Nah, itu soal benar salahnya teman-teman bisa cek ya. Akar dari 16 itu kan nanti 4 ya. Ini merupakan sebuah proposisi tapi nilai kebenarannya adalah salah ya. Selanjutnya hari ini adalah hari Rabu. Nah, untuk sekarang
tentu saja ini memiliki nilai salah. Artinya pernyataan ini merupakan sebuah proposisi yang memiliki nilai salah ya, dan tidak keduanya. Kemudian yang F misalnya, untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar daripada 0, maka 2n adalah bilangan genap ya. Sehingga sembarangan bilangan bulat yang n-nya lebih besar sama dengan 0 ya, maka 2n adalah bilangan genap. Nah, teman-teman bisa cek ya. Kalau bilangan bulat ini misalnya 1 ya, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau 2 4, kalau 3 6 ya. Jadi nanti di sini nilainya benar ya, karena bilangan ganjil kalau dikalikan 2 pasti menjadi genap ya. Kemudian berikutnya, x plus 1 sama dengan y plus x untuk setiap x dan y bilangan real. Nah, jadi x plus 1 ya, x plus y sama dengan y plus x untuk setiap x dan y bilangan real ya. Jadi nanti kalau merupakan bilangan real ya, ini nanti dibolak-balik sama saja, mau x plus y atau y plus x itu nanti sama saja. Misalnya dimasukkan 1 itu sama dengan 1 1 plus 2 sama dengan 2 plus 1 dan seterusnya. Teman-teman bisa cek bilangan-bilangan real yang lainnya ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini ya, contoh 2. Semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Ya, misalnya jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir. Nah, ini merupakan kalimatannya, sehingga syarat untuk menjadi sebuah pernyataan pun belum memenuhi, sehingga tidak mungkin ini menjadi sebuah proposisi. Kemudian yang kedua, istilah gelas tersebut dengan air ya. Jadi ini juga tidak memiliki nilai kebenaran yang pasti, antara benar atau salah tidak pasti ya. Kemudian misalnya x plus 3 sama dengan 8. Nah, ini nilai x-nya juga belum ditentukan, sehingga nanti nilai kebenarannya juga belum pasti ya. Kalau dikasih nilai 10 beda, tapi kalau ini dikasih 5 itu nanti benar ya, sehingga nanti ini jawabannya bisa salah dan bisa benar secara bersamaan, sehingga nanti tidak memenuhi syarat menjadi sebuah proposisi. Demikian juga dengan x lebih besar daripada 3. Ini nanti nilai x bisa dikasih nilai yang berbeda-beda dan memiliki nilai kebenaran yang tidak pasti. Nah, kesimpulannya, proposisi adalah kalimat berita yang memiliki nilai kebenaran pasti, benar atau salah. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya beberapa kombinasi dari proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Maka konjungsi antara P dan Q adalah P dan Q ini dengan notasi seperti ini ya, V dibalik seperti ini ya, V ke bawah seperti ini ya. Konjungsi itu mewakili konjungsi atau kalimat penghubung dan ini ya. Kemudian disjungsi ini representasi dari kata penghubung atau ya, sehingga nanti P atau Q ya, dan nanti bisa diukur nilai kebenarannya. Notasinya menggunakan V menghadap ke atas seperti ini ya. Kemudian berikutnya ingkaran atau negasi ya. Ingkaran atau negasi dari P ya, itu tidak P ya, dinotasikan dengan tanda seperti ini ya. Tanda seperti ini ya. Meliuk seperti ini, kemudian P ya. P dan Q disebut sebagai proposisi atomik ya. Jadi nanti kalau yang kombinasi seperti ini ya, sementara yang sifatnya atomik nanti P dan Q-nya itu. Jadi ini memiliki nilai kebenaran ya, keduanya ya. Kombinasinya memiliki nilai kebenaran. Sementara dari masing-masing ya, masing-masing proposisinya itu juga memiliki nilai kebenarannya masing-masing. Nah, kombinasi dari P dengan Q menghasilkan proposisi baru, yaitu proposisi majemuk ya, atau kompon proposisi ya. Kalau yang satu seperti ini saja nanti disebut sebagai proposisi atomik ya, sementara yang nanti gabungan seperti ini ya, itu nanti yang disebut sebagai proposisi majemuk atau kompon proposisi. Nah, contoh dari komposisi majemuk ya, kita mulai dari komposisi atomik P ya, misalnya hari ini hujan. Kemudian proposisi atomik Q ya, murid-murid diliburkan dari sekolah ya.
maka kompon proposisinya atau komposisi majemuknya bisa berbentuk seperti ini ya. P dan Q ya, atau konjungsi ya. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah ya. Nah, ini murid-murid diliburkan. Jadi nanti contoh bentuk representasi ya dari proposisi majemuk ya, nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua, proposisi disjungsi ya. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah ya. Jadi nanti masing-masing nilai kebenaran dari proposisi ini nanti dikombinasikan dengan nilai kebenaran pada proposisi lain ya. Kemudian di sini yang terakhir ya, contohnya adalah ingkaran ya, ingkaran dari proposisi P. Kalau sebelumnya proposisi P memiliki kalimat hari ini hujan, maka ingkaran dari proposisi P ini adalah tidak benar bahwa hari ini hujan ya, atau hari ini tidak hujan ya. Itu nanti sama saja ya. Kita lanjutkan ya. Diketahui proposisi berikut ya. Misalnya yang pertama, pemuda itu tinggi. Kemudian yang kedua, pemuda itu tampan ya. Nah, dua kalimat yang diwakili dengan simbol P dan Q ini nanti bisa kita kombinasikan atau bisa komponkan ya. Yang pertama misalnya kita diminta menyatakan dalam bentuk simbolik ya, dari pemuda itu tinggi dan tampan. Ini menggunakan konjungsi, sehingga nanti simboliknya nanti seperti ini, P kemudian V ke bawah Q ya. Kemudian kalau kita kombinasikan dengan cara seperti ini, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, maka kombinasinya bentuknya seperti ini, P kemudian konjungsi ya, kemudian tanda seperti ini ya, meliuk seperti ini, kemudian Q. Kemudian kombinasi berikutnya, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Jadi kedua-duanya diingkarkan ya, sehingga nanti membentuk ingkaran P konjungsi ingkaran Q seperti ini. Kemudian berikutnya tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Nah, ini nanti di sini ada ingkaran, kemudian di dalamnya juga diingkarkan semua. Kemudian di dalamnya antara keduanya digabungkan atau dikombinasikan dengan kombinasi disjungsi ya. Sehingga nanti di sini ya, kalau kita ganti dengan kalimat dengan kata penghubung tidak ya. Tidak, kemudian tidak P atau tidak Q. Kemudian berikutnya, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Sehingga nanti bentuk dari simbolisasinya ya adalah P atau ya, kemudian dalam tanda kurung ya, bukan P dan Q ya. Kemudian nanti kombinasinya bisa macam-macam lagi. Misalnya di sini tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan, sehingga nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau sebelumnya ini atau ya, kalau di sini menggunakan dan ya. Maupun itu nanti setara dengan dan ya. Nah, maupun sama dan sama ya. Sehingga nanti bentuk ingkarannya seperti ini ya. Ingkaran dalam tanda kurung ingkaran P dan ingkaran Q kurung tutup ya. Nah, dari kebenaran-kebenaran kombinasi proposisi itu bisa kita tabulasi ya, dan bisa kita tentukan nilai kebenarannya ya. Nah, di sini ya P-nya misalnya dalam kondisi benar, kemudian negasi P-nya atau ingkaran P-nya menjadi salah. Tapi kalau P-nya benar, negasi P-nya menjadi benar. Ini untuk kombinasi atau kompon proposisi ingkaran ya. Kemudian kalau konjungsi ya, kalau konjungsi selama P-nya benar, Q-nya benar, maka konjungsi keduanya akan bernilai benar. Tapi kalau tidak benar keduanya, maka semuanya nanti akan bernilai salah seperti ini ya. Kemudian kalau tabel kebenaran disjungsi ya, untuk disjungsi ya, dia akan bernilai benar selama salah satunya ada nilai benarnya. Jadi kalau P, Q benar semua, dia hasil dari kombinasi proposisinya adalah benar ya. Kemudian kalau benar salah juga benar, kalau salah benar juga benar. Sementara kalau salah-salah, dia akan memiliki nilai kombinasi proposisi salah. Nah, misalkan 17 adalah bilangan prima, ini benar. Kemudian tadi yang P ya, kemudian Q bilangan prima selalu ganjil. Nah, ini salah ya.
Sehingga nanti antara P kita konjungsikan dengan Q, maka kalimatnya menjadi seperti ini. 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Berarti ini kan salah ya. Nah, itu nanti ilustrasi yang lebih representatif lagi. Nah, contoh berikutnya kita bisa mengecek ya berbagai kombinasi dari proposisi ya. Bentuklah tabel-tabel kebenaran dari proposisi majemuk ya, P dan Q, kemudian atau ya, kemudian negasi P, kemudian dan R. Jadi negasi atau ingkaran ya. Tadi saya menyebutkan negasi maksudnya sama dengan ingkaran ya. Jadi misalnya P ini true false ya. True itu benar, false itu salah ya. Jadi nanti kita cek berbagai kondisi ya. Nah, nanti kalau P dan Q-nya kondisinya seperti ini ya, kemudian R-nya seperti ini ya, maka P kombinasi Q-nya bisa kita uji dulu kebenarannya nanti di sini. Kemudian negasi dari Q-nya kita masukkan ke sini ya, jadi dari nilai Q sebelumnya ya. Kalau T ini menjadi false, kalau T menjadi false ya, kalau false menjadi true ya. Kemudian kalau negasi Q kita kombinasikan dengan R ya. Jadi nanti kalau kita konjungsinya syaratnya keduanya harus benar ya, sehingga nanti nilai kebenarannya ya hanya didapatkan pada ini ya, di sini ya, dan juga nanti di sini ya. Ini nanti mendapatkan nilai kebenaran dari P konjungsi R ya. Sehingga nanti dari sini kita bisa mendapatkan ya nilai dari P konjungsi Q ya dalam tanda kurung, kemudian disjungsi dalam tanda kurung ya negasi Q kombinasi konjungsi R ya. Sehingga nanti kita bisa bandingkan ya antara ini dengan ini ya. Ini menggunakan atau ya. Jadi ini selama salah satunya bernilai benar, maka di sini bernilai benar. Tapi kalau keduanya salah seperti ini, di sini dia memiliki nilai salah atau false ya. Sementara yang benar ya, maka nanti salah satunya benar ya, maka nanti di sini memiliki nilai benar ya. Oke, mudah-mudahan dipahami teman-teman. Silahkan coba dicermati lagi ya, dan nanti bisa didiskusikan kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Baik, kurang lebih demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat.